Welcome to Jejak Sejarah YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Jejak Sejarah. Di video kali ini Jejak Sejarah akan berbagi pengetahuan tentang 4 ajian paling sakti yang berasal dari tanah Jawa. Kesaktian pendekar atau tokoh-tokoh masa lalu seperti Patih Gajah Mada, Prabu Siliwangi, Syekh Subakir, Sabto Palon, dan lain sebagainya masih menjadi cerita yang populer di masyarakat, terutama di tanah Jawa. Tak bisa dipungkiri kalau tokoh-tokoh ini mempunyai ilmu kanuragan atau ajian tertentu yang dapat membuat musuh hancur berkeping-keping. Dalam kehidupan dan budaya masyarakat Jawa, ilmu kanuragan tak bisa dilepaskan dari kehidupan mereka. Di samping untuk menjaga diri, ilmu kanuragan juga akan meningkatkan derajat seseorang yang memilikinya, sehingga nantinya mendapat gelar sebagai jawara atau pendekar. Ada beberapa ajian kanuragan yang sangat terkenal dalam dunia persilatan, baik itu aliran ilmu hitam maupun ilmu putih. Bahkan menurut cerita, hingga saat ini masih ada yang memiliki ilmu-ilmu tersebut dengan berbagai syarat amalan serta pantangan yang harus dijalani. Berikut 4 ajian atau ilmu sakti yang akan menjadikan pemiliknya sebagai jawara persilatan. Yang pertama, ajian Waringin Sungsang. Waringin Sungsang merupakan ajian paling hebat dalam dunia persilatan. Ilmu kanuragan ini memiliki efek mematikan. Konon siapapun yang diserang ajian ini akan terserap energi kesaktiannya dan langsung lumpuh hingga roboh tidak berdaya. Konon ajian Waringin Sungsang diciptakan Sunan Kalijogo. Diciptakannya Waringin Sungsang untuk memerangi kejahatan para pendekar zaman dahulu yang menganut aliran ilmu hitam. Sebagai aliran ilmu putih, untuk mendalami ajian ini, seseorang harus melakukan sejumlah lagu dengan tak ketinggalan membaca rapal-rapal yang menyertakan nama Allah. Waringin berarti pohon beringin, sedangkan Sungsang mempunyai arti terbalik di mana akar berada di atas. Waringin Sungsang bermakna kehidupan berasal dari sumbernya yang akan terus hidup. Karena tingginya falsafah yang terkandung ajian Waringin Sungsang ini, maka hanya kepada para pendekar yang sudah menyelesaikan urusan diri sendirilah ilmu ajian ini boleh diwariskan. Untuk mendapatkan ajian ini, tentunya seorang harus melakukan tirakat terlebih dahulu. Segala tindak kejahatan yang dilakukan oleh para pendekar ilmu hitamlah yang membuat masyarakat merasa terancam. Dengan begitu, maka terciptalah ajian Waringin Sungsang. Amalan ajian Waringin Sungsang menggambarkan kekuatan Tuhan, karena segala kekuatan yang dimiliki manusia tentunya berasal dari Tuhan. Yang kedua, ajian Rawa Rontek. Ilmu Rawa Rontek termasuk aliran ilmu hitam yang banyak dimiliki jawara tanah Jawa kala itu. Mereka menggunakan ajian ini untuk memperoleh hidup kekal. Rawa Rontek dianggap sebagai salah satu ilmu hitam paling legendaris dan sakti. Menurut cerita, si pemilik ilmu ini tak bisa mati dengan cara macam apapun, entah dipenggal kepalanya atau dikubur hidup-hidup. Penguasa ilmu Rawa Rontek dikatakan akan selalu bisa bangkit lagi. Siapapun yang menimba ilmu Rawa Rontek dan mencapai kesempurnaan ajian ini, maka ia tidak bisa dikalahkan. Tubuh yang terluka saat bertarung
bisa dengan sekejap kembali pulih, sedangkan tubuhnya yang terputus bisa kembali menyatu. Misalnya ketika tangan terluka lantaran terkena sabetan pedang, rawa rontek akan membuat luka yang menutup dalam sekejap. Karena memberikan khasiat tak bisa mati, maka ilmu ini dulu begitu banyak dipelajari para pendekar. Rawa rontek dikatakan sebagai ilmu hitam yang paling terlarang, dan biasanya hal-hal yang berbau terlarang seperti ini memiliki semacam tuah atau kutukan di baliknya. Benar saja, rawa rontek dipercaya juga punya hal yang semacam itu. Meskipun membuat si penggunanya bisa terus, itu bukan berarti pemilik rawa rontek bisa mati. Dalam kondisi tertentu, si pemilik ilmu ini bisa dikalahkan. Setelah pemilik ajian rawa rontek ini mati, baru kemudian kutukan rawa ronteknya keluar. Kutukannya sendiri berbentuk semacam pengecilan jasad. Mungkin akan seperti jenglot tubuh pemilik ajian ini di akhir hayatnya. Yang ketiga, ajian lembu sekilan. Seseorang yang memiliki ilmu lembu sekilan akan menjadi sakti mandraguna karena memiliki tameng kebal saat bertarung dengan musuh. Tubuh pendekar lembu sekilan tak akan tersentuh lawan. Bahkan saking kuatnya, perisai goib ini akan membuat pukulan atau senjata lawan akan melenceng sekitar 50 cm atau sekitar 1 jengkal tangan orang dewasa, dan hanya mengandalkan angin saja. Selain memiliki kekebalan tubuh, jika terkena serangan lawan, pemilik ajian lembu sekilan juga dikatakan mempunyai ketahanan terhadap rasa sakit. Konon menurut cerita fisik, orang yang mempraktekkan ilmu ini juga tetap tegap dan tampak jauh lebih muda dari usia yang sebenarnya. Untuk mendalami ilmu lembu sekilan, seseorang harus puasa ngidang selama 40 hari. Puasa ngidang adalah puasa yang dimulai dari hari Kamis Wage dan dilakukan seperti puasa pada umumnya. Yang membedakan hanya dalam hal buka dan sahur saja. Dalam puasa ngidang, sahur dan buka hanya diperbolehkan makan dedaunan berbumbu garam dan minuman menggunakan air kendi. Setelah selesai berpuasa 40 hari, dilanjutkan dengan puasa ngebleng selama 3 hari 3 malam, serta tidak boleh makan, minum, dan tidur. Yang keempat, ajian gelap ngampar. Gelap ngampar berasal dari kata yang dalam bahasa Jawa memiliki arti petir, sedangkan ngampar berarti menyambar. Sedangkan makna kata gelap ngampar memiliki arti petir yang menyambar. Ilmu kanuragan ini konon juga dimiliki Patih Gajah Mada. Gelap ngampar tergolong sebagai salah satu ilmu tingkat tinggi, dan tidak semua orang bisa mencapai tingkatan ajian ini. Jika disalurkan lewat suara, maka yang mendengar bentakan akan langsung tuli, dan bila ajian ini dibaca di tengah-tengah riuhnya peperangan, konon siapapun yang mendengar teriakan dari pemilik ajian ini akan langsung bersimpuh, menyerah, atau melarikan diri. Bila ajian ini disalurkan lewat telapak tangan, tubuh yang terkena pukulannya akan terasa panas seperti tersambar petir. Beragam ilmu kanuragan di Jawa ini memiliki mantra yang harus dibaca saat akan menggunakannya. Untuk dapat menguasai kemampuan ini, seseorang harus menjalani puasa 40 hari dengan makanan sekali setiap jam 12 malam. Setelah itu diteruskan dengan puasa ngelowok 7 hari 7 malam yang dimulai dari Sabtu Kliwon. Ajian gelap ngampar ini bukan sembarang ilmu, di mana si pemilik ilmu ini harus kuat menahan emosi serta tidak mudah marah. Hal ini dikarenakan jika suara yang dikeluarkan si pemilik ilmu ini bercampur emosi, maka seketika akan menghasilkan
daya serta kekuatan yang bisa menjadi salah guna. Itulah ulasan 4 ajian atau ilmu kanuragan yang mengerikan yang berasal dari tanah Jawa. Semoga video ini bisa menambah wawasan terhadap kekayaan budaya yang dimiliki oleh nenek moyang kita. Apabila kalian menyukai video ini, silahkan untuk di-like, dan bagi yang belum subscribe, silahkan untuk di-subscribe. Serta jangan lupa untuk nyalakan lonceng tombol notifikasi untuk mengetahui informasi-informasi selanjutnya dari channel Jejak Sejarah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.